Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Fatur Rahma dengan 3 digit yang terakhir 131 akan presentasikan mengenai laporan akhir testing dan implementasi sistem informasi sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah sistem implementasi dari tugas akhir testing dan implementasi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Bonda. Selanjutnya yang pertama yakni sistem deskripsi dari sistem informasi inventaris yang terdapat pada soal nomor 1, yakni sistem informasi inventaris tersebut yang dimana dirancang untuk membantu untuk mencatat, mengolah, dan memantau persediaan barang secara efisien. Malah setelah dilakukan pembaruan atau update terjadi penurunan uh, performa dari sistem yang dimana gangguan tersebut meliputi waktu respon sistem yang melambat dan keterlambatan proses input-output serta kegagalan saat melakukan sinkronisasi data. Nah, adapun analisis penyebab dari hal tersebut ialah yang pertama, kurangnya pengujian regresi, yakni fitur baru atau perubahan kode yang diimplementasikan belum diuji secara menyeluruh terhadap fitur-fitur lama yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Yang kedua, yakni pengujian beban atau load testing yang tidak memadai, yakni update yang dilakukan mungkin memperkenalkan atau terdapat proses yang lebih berat dan memerlukan resource yang lebih besar dibandingkan sistem yang lama. Yang ketiga, yakni implementasi yang tidak terencana dengan baik. Seperti yang kita ketahui, terdapat proses planning dalam testing dan implementasi. Nah, kurangnya prosedur deployment secara sistematis eh, sehingga sehingga update diterapkan ke seluruh pengguna tanpa uji coba yang bertahap atau sehingga masalah itu tidak teridentifikasi lebih awal. Selanjutnya yakni dokumentasi dan komunikasi yang kurang, di mana tim pengembang dan tim penguji tidak memiliki dokumentasi lengkap atau tidak saling terkoordinasi dengan baik terkait perubahan-perubahan yang mereka lakukan, sehingga resiko dan masalah teknis tidak dapat teridentifikasi sejak awal. Yang ketiga, yakni beberapa langkah-langkah sistematis yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah tersebut ialah melakukan tinjauan secara menyeluruh terhadap dokumentasi perubahan, kemudian melakukan pengujian regresi, kemudian pengujian beban dan stres pada sistem, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bottleneck dan titik kegagalan yang mungkin timbul saat perubahan sistem. Yang kemudian yang selanjutnya yakni penerapan deployment bertahap, di mana proses ini memungkinkan pemantauan performa sistem secara lebih terkontrol. Selanjutnya, pemantauan dan pengumpulan feedback secara real time, di mana melakukan monitoring sistem secara menerus untuk mendeteksi apakah terdapat anomali atau penurunan performa secara lebih dini, dan eh, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari pengguna untuk memperoleh informasi terkait masalah yang terjadi atau terdeteksi melalui pengujian yang otomatis. Selanjutnya yakni perbaikan dan implementasi, di mana berdasarkan hasil pengujian dan monitoring, setelah ditemukan masalahnya, dilakukan perbaikan dan implementasi dari solusi yang telah ditemukan. Yang terakhir ialah dokumentasi dan evaluasi proses dengan menyusun dokumentasi yang lengkap mengenai proses pengujian, findings atau temuan masalah selama testing dan implementasi, langkah perbaikan, dan hasil evaluasi setelah dilakukan perbaikan. Nah, selanjutnya, adapun langkah-langkah dari perancangan skenario pengujian beban, yang pertama yakni harus menentukan tujuan utama dari pengujian beban. Misalnya dari pengujian beban ini kita ingin mengukur waktu respon, kestabilan sistem, dan batas maksimum kapasitas pengguna simultan yang dapat dilayani oleh aplikasi. Eh, Sehingga kita dapat memprediksi dan melakukan preventive action untuk penurunan performa yang signifikan dari sistem yang baru. Selanjutnya, analisis pola penggunaan pengguna, yakni memahami skenario pengguna aplikasi secara real time, misalnya frekuensi permintaan, tipe transaksi yang paling sering dilakukan, serta distribusi aktivitas pengguna pada periode puncak.
Ya, selanjutnya yakni mendefinisikan beban simulasi, yakni menentukan jumlah pengguna virtual atau virtual users yang akan disimulasikan, serta skenario aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh user. Kemudian penentuan skenario pengujian, yakni merancang skenario pengujian yang mencerminkan aktivitas pengguna. Misalnya seperti login, pencarian data, transaksi, logout, dan lain-lain. Selanjutnya yakni penyusunan rencana pengujian, menetapkan durasi pengujian itu akan dilakukan berapa lama, kemudian metode seperti apa yang akan dilakukan, serta frekuensi pengulangan skenario untuk mengamati seberapa tingkat kestabilan dari aplikasi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yakni pelaksanaan pengujian beban. Di sini eh, saya masukkan kita dapat menggunakan tools yakni JMeter, Load Runner untuk melakukan pengujian beban ini. Kemudian setelah melakukan pengujian beban, hasil dari pengujian beban tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian yang paling penting ialah dalam pengujian beban kita harus menentukan metrik apa saja yang digunakan, yakni yang pertama yakni terdapat waktu respon yang harus dipantau secara cermat, kemudian throughput yakni metrik yang menunjukkan kapasitas sistem dalam proses sejumlah transaksi atau permintaan per satuan waktu. Selanjutnya yang terakhir yakni metrik seperti error rate dan jumlah penggunaan simultan yang didukung eh, juga secara krusial dalam pengujian beban. Di mana error rate ini mengukur presentasi kegagalan permintaan atau error sehingga dapat ditemukan tingginya nilai yang menandakan stabilitas sistem. Selanjutnya yakni terdapat masalah resistensi pengguna dan dalam implementasi sistem baru. Adapun eh, strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi resistensi ini ialah yang pertama melalui pendekatan psikologis yang dilakukan melalui komunikasi terbuka dan perlibatan aktif pengguna utama sejak tahap awal implementasi, kemudian memperbanyak sosialisasi agar eh, kekhawatiran agar mendapatkan feedback yang memungkinkan untuk mengekspresikan kekhawatiran dan memberikan masukan yang konstruktif. Yang kedua ialah dari sisi teknis, yakni melalui strategi yang efektif, misalnya seperti pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang akan melakukan sistem. Kemudian sistem yang dirancang juga harus user friendly dan fitur yang relevan dengan pekerjaan pengguna yang akan mengimplementasikan sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni analisis ketidaksesuaian data antar modul dan prosedur pemecahan masalah. Di mana sistem manajemen data biasanya terdiri dari beberapa modul yang saling terhubung, yakni namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian data. Di antaranya adalah sinkronisasi data yang tidak tepat waktu, inkonsistensi format antar modul, kesalahan dalam proses integrasi atau kegagalan komunikasi antar modul akibat masalah jaringan atau konfigurasi. Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, dapat dimulai dengan mengidentifikasi titik sumber masalah melalui audit data dan logging aktivitas antar modul. Selanjutnya, mengimplementasi standar data dan protokol komunikasi yang konsisten untuk memastikan keseragaman data, di mana yang selanjutnya ialah menerapkan prosedur monitoring, di mana prosedur monitoring berkelanjutan untuk mendeteksi ketidaksesuaian data sejak dini. Setelah itu, dilakukan pula pelatihan pengguna secara rutin pen- dengan harapan dapat mengurangi resiko human error. Selanjutnya yakni pendekatan troubleshooting sistematis untuk bug yang sulit direproduksi. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, mengaktifkan logging detail dan pemantauan sistem, yakni dengan meningkatkan level logging pada sistem untuk merekam informasi yang lebih rinci, seperti timestamp, ID proses, pengguna aktif, dan status modul, dapat eh, mengidentifikasi pola atau kondisi tertentu yang memicu bug. Selanjutnya yakni menganalisis log dan rekaman aktivitas pengguna sebelum dan sesudah bug terjadi.
kemudian membuat simulasi dari berbagai kombinasi kondisi runtime seperti koneksi yang lambat atau beban pengguna yang tinggi, serta eh, menggunakan alat pengujian otomatis seperti sandbox. Selanjutnya ini isolasi komponen sistem secara bertahap dan dokumentasi dan validasi perbaikan. Nah, selanjutnya dari evaluasi sistem terdapat beberapa KPI atau Key Performance Indicator dalam evaluasi sistem informasi. Di antara 5 KPI yang saya pilih, yang pertama adalah availability system atau ketersediaan sistem, di mana melalui indikator ini kita dapat mengukur sejauh mana sistem dapat diakses oleh pengguna kapanpun itu dibutuhkan. Nah, jika sistem sering tidak bisa diakses karena gangguan atau perawatan yang tidak terjadwal, maka dapat mengganggu aktivitas operasional. Nah, yang kedua terdapat response time atau waktu respon, di mana indikator ini menunjukkan kecepatan sistem dalam merespon perintah yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya yang ini data akurasi yang mengacu pada akurasi data atau ketepatan data yang dihasilkan oleh sistem, dan juga yang keempat ialah user satisfaction, di mana kepuasan pengguna yang mencerminkan sejauh mana sistem memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, baik dari antarmuka maupun dari fitur-fitur yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir yakni sistem security atau keamanan sistem, di mana keamanan ini adalah salah satu indikator yang paling penting untuk menjaga data dari akses yang tidak sah dari gangguan. Selanjutnya perancangan prosedur user acceptance testing untuk sistem yang kompleks. Nah, UAT ini merupakan tahapan akhir dalam proses pengujian sistem, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, beberapa langkah yang dilakukan, yang pertama ialah mengelompokkan pengguna berdasarkan peran dan fungsinya, misalnya staf operasional, admin, manajer, dan pengguna eksternal. Kemudian, selama pengujian, semua tanggapan dan masukan dari setiap pengguna dikumpulkan, didokumentasi, dan disimpan nasibnya dengan baik, agar jika ada tanggapan yang masih kurang jelas, tim dapat menghubungi pengguna untuk klarifikasi, dan proses ini membantu memastikan bahwa sistem benar-benar siap dan nyaman digunakan oleh semua pihak. Nah, selanjutnya yakni terdapat pedoman dokumentasi pengujian untuk menjamin keabsahan laporan hasil uji, di mana jika hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa laporan pengujian itu memenuhi eh, kriteria untuk menjamin keabsahan laporan hasil uji. Yang pertama, laporan harus mencantumkan nama pengujian, tanggal pelaksanaan, nama penguji, dan versi sistem yang diuji. Informasi ini penting untuk memastikan jejak audit pengujian. Selanjutnya, ini setiap laporan perlu menjelaskan secara ringkas skenario yang diuji. Selanjutnya, dokumentasi harus memuat langkah-langkah pengujian secara rinci beserta data input yang dipakai sehingga pengujian dapat direplikasi jika diperlukan. Hasil pengujian harus disertai dengan bukti yang kuat, seperti screenshot jika dilakukan secara online, kemudian rekaman video, atau log sistem untuk memastikan bahwa pengujian benar-benar dilakukan dan hasil yang dilaporkan merupakan hasil yang valid. Selanjutnya, bila ditemukan masalah selama pengujian, laporan harus memuat deskripsi masalah. Jika memproduksi, cara memproduksi, serta status perbaikan dan tindak lanjut yang direncanakan. Serta laporan wajib disahkan dengan tanda tangan atau persetujuan dari penguji sebagai bukti dari validasi dan akuntabilitas dari hasil laporan uji. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi sistem informasi pada organisasi dengan perubahan budaya digital dan solusinya. Seperti yang kita tahu, eh, berkembangnya teknologi juga juga perlu disertai dengan cara kita menghadapi tantangan perubahan budaya digital. Nah, yang pertama, salah satu tantangan yang muncul ialah resistensi terhadap perubahan seiring sering muncul karena banyak pengguna yang merasa nyaman dengan cara kerja lama dan enggan menerima sistem yang baru. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen perubahan yang efektif dan dengan mengedepankan komunikasi yang transparan mengenai manfaat dan mengapa sistem baru tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan efektivitas yang lebih baik daripada sistem yang lama. Kedua, yakni tantangan yang muncul ya keterbatasan kemampuan teknis pengguna yang menjadi hambatan dalam pengoperasian sistem baru. Maka
Dalam hal ini, organisasi perlu memberikan pelatihan yang terstruktur agar sistem baru hanya dapat di tidak hanya dapat dioperasikan oleh beberapa orang saja, namun oleh semua eh, stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yakni integrasi sistem lama dengan sistem baru sering menimbulkan masalah teknis dan inkonsistensi data akibat proses penyatuan yang kurang matang. Di mana solusi dari tantangan tersebut ialah dengan melakukan perencanaan integrasi secara menyeluruh dan pemilihan teknologi yang kompatibel dan menerapkan metode migrasi data yang aman dan terstruktur serta teruji. Selanjutnya yakni keterbatasan tantangan yang muncul ialah keterbatasan infrastruktur teknologi dapat menyebabkan kinerja sistem menjadi lambat dan tidak stabil. Maka perlu dilakukan peningkatan infrastruktur seperti jaringan dan perangkat keras agar mendukung kebutuhan sistem baru secara optimal. Nah, yang terakhir, eh, da- analisis pengaruh teknologi baru terhadap proses pengujian dan implementasi sistem informasi. Seperti yang kita tahu, telah muncul eh, terdapat teknologi baru seperti AI dan cloud computing, di mana dari pengaruh teknologi baru seperti AI memungkinkan otomatisasi proses pengujian yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan dari tenaga manusia, di mana dengan bantuan AI ini pengujian itu bisa dilakukan lebih cepat dan akurat karena AI dapat mengenali pola kesalahan dan bug yang sulit dideteksi oleh manusia dengan waktu yang cukup singkat. Selain itu, selain AI, terdapat pula cloud computing, di mana eh, dari cloud computing ini memberikan dampak yang besar melalui penyediaan infrastruktur yang fleksibel dan mudah diakses, di mana dalam pengujian, cloud memungkinkan untuk tim pengembang atau developer untuk membuat lingkaran uji coba yang sama persis dengan lingkungan produksi tanpa perlu membeli perangkat keras yang mahal. Nah, dalam tahap implementasi, sistem bisa dengan cepat dipasang dan dijalankan melalui layanan cloud, sehingga waktu peluncuran aplikasi menjadi lebih singkat dan biayanya bisa lebih ditekan. Namun, seperti yang kita tahu, meskipun terdapat eh, banyak manfaat, terdapat pula beberapa tantangan eh, yang hadir karena teknologi baru tersebut. Yang pertama, penggunaan AI membutuhkan data yang lebih banyak dan tentu diperlukan data yang juga berkualitas untuk melatih algoritma untuk mengenali kesalahan-kesalahan dengan lebih tepat dan cermat. Kemudian yang kedua, cloud computing memiliki tantangan terkait keamanan data, di mana karena data dan sistem berada di server pihak ketiga, maka risiko kebocoran atau akses data tidak sah bisa meningkat dan dari hal tersebut organisasi harus meningkatkan atau mengadakan perlindungan yang lebih memadai, seperti enkripsi dan kontrol akses yang lebih ketat. Yang terakhir, yakni integrasi antar sistem yang sudah ada dengan teknologi baru bisa menjadi sulit karena perbedaan platform dan standar dari masing-masing teknologi. Dan organisasi pun perlu merencanakan dengan matang agar perpindahan dan penggabungan sistem berjalan mulus tanpa mengganggu operasional yang sedang dijalankan. Sekian presentasi saya mengenai laporan akhir testing dan implementasi sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.